Sumpah dan Injil dan keimamatan. Seluruh perjanjian dengan Abraham, beserta semua janji yang tercakup di dalamnya, adalah Injil semata-mata. Sumpah mendukung janji, tetapi sumpah itu memberikan penghiburan bagi kita ketika melarikan diri untuk berlindung kepada Kristus. Oleh karena itu, janji itu mengacu pada apa yang akan diperoleh di dalam Kristus. Hal ini juga ditunjukkan dalam ayat-ayat yang begitu sering diulang-ulang. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia 3 ayat 29. Janji itu tidak lain adalah Kristus dan berkat-berkat yang dianugerahkan melalui salibnya. Sumpah Tuhan meneguhkan perjanjian itu. Sumpah yang dengannya janji itu diteguhkan memberi kita penghiburan yang kuat ketika kita melarikan diri untuk berlindung ke Ka'bah di mana Kristus adalah imam demi kita menurut aturan Melkisedek. Oleh karena itu, sumpah itu sama dengan sumpah yang menjadikan Kristus imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Ini dengan jelas dinyatakan dalam pernyataan bahwa Kristus dijadikan imam dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Ibrani 7 ayat 21. Oleh karena itu, Dia sanggup menyelamatkan mereka sepenuhnya yang datang kepada Tuhan melalui Dia. Kristus dijadikan jaminan akan perjanjian yang lebih baik, yaitu perjanjian baru. Tetapi sumpah yang dengannya Yesus diangkat menjadi imam menurut aturan Melkisedek sama dengan sumpah yang dengannya perjanjian dengan Abraham ditubuhkan. Oleh karena itu, perjanjian dengan Abraham mempunyai cakupan yang identik dengan perjanjian yang baru. Tidak ada satupun dalam perjanjian baru yang tidak ada dalam perjanjian dengan Abraham. Dan tidak ada seorang pun akan dimasukkan ke dalam perjanjian baru yang bukan anak Abraham, melalui mana perjanjian itu dibuat dengannya. Betapa penghiburan yang indah hilang oleh mereka yang gagal melihat Injil dan Injil saja dalam janji Tuhan kepada Abraham. Penghiburan yang kuat yang diberikan oleh sumpah Tuhan kepada kita ada dalam pekerjaan Kristus sebagai imam besar yang menurut belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebagai seorang imam, ia mempersembahkan darahnya yang melaluinya kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ibrani 2 ayat 17. Sebagai seorang imam, dia tidak hanya memberikan belas kasihan bagi kita, tetapi kasih karunia untuk pertolongan pada saat dibutuhkan. Ini jaminan kepada kita tanpa membeda-bedakan manusia dengan sumpah Tuhan. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 8 oleh A.J. Wagener.